Kalau kita punya sekarang 2,3 juta jagung, mungkin nggak harganya naik meroket seperti itu? Tidak mungkin. Jadi Kementan bohong ini Pak? Ya gini, kalau ada barangnya, sekarang kita jangan ngomong berjutaan, ngomong 7.000 aja nggak ada, buat kebutuhan 1 bulan di Blitar, nggak ada barangnya. Bohong Kementan Pak? Ya saya gini, saya nggak mau tunjuk. Enggak, katanya barangnya ada tangan Tengkulak Besar, betul nggak? Sekarang kita udah cek orangnya, 7.000 aja nggak ada. Tapi mohon izin, Menteri Perdagangan masa tugasnya hanya nulis surat, nggak ada kebijakan yang bisa jenengan ambil soal ini? Bukan, begitu Pak? Ketika Pak, ini undang-undangnya masih mesti ada rekomendasi adanya di Kementerian Pertanian. Nggak bisa saya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab ininya. Nah, Pak Menteri, bisa dipastikan nggak bahwa Tengkulak Besar nggak menguasai stok? Hari ini Pak, kalau ada 7.000 aja sudah bagus. Ini kalau ada mesti dikumpulin dari seluruh Indonesia, ada 7.000. Pak, ini Pak datanya Pak ya. Sebentar Bos, saya ini data Kementan ini Pak, ini minggu ini Pak saya dapatkan dari Kementan langsung. Sekarang kalau barangnya tidak ada, ini harga naik, mau cari kemana barangnya? Jadi Pak Mufti, saya minta maaf, bukan saya mau tunjuk-tunjukkan. Kalau harganya ada sekarang, barangnya ada sebesar yang 2 juta itu, kita nggak bicara masalah itu di sini. Dan ini masalahnya itu meluluh lantahkan daripada layer kita. Bisa dibayangin, pada saat harga jagung 6.100, itu 70% dari ongkos itu dipakan, harga telurnya turun. Kenapa? Karena memang daya belinya turun. Ini yang menjadi masalah. Jadi saya ketika hari Rabu dipanggil, hari Kamis Kementerian Perdagangan sudah tulis surat, kita siap untuk bagaimana mensubsidikannya. Tunjukin di mana barangnya, kita kasih subsidinya, saya tanggung jawab pakai anggaran subsidinya. Dimanapun barangnya, mau lokal mau impor. Pak, itu pakai CSHP. Sekarang berarti CSHP udah diandalkan nih dari Bapak nih. Sudah saya tulis. Untuk ke depan sudah. Kan hanya 30.000 ton, bagaimana bisa menurunkan harga? Ini Pak, harga pakan jagung begitu. Nah ini memang kalau kata banyak teman-teman pelaku peternak kecil di daerah, ini apa yang dilakukan oleh Kemendak ini masih sangat terlambat begitu Pak. Karena kalau kita lihat harga pakan jagung ini sebenarnya sudah naik sejak bulan Juni tahun 2021 begitu. Nah sebelum akhirnya ada fenomena Pak Suroto di Blitar, yang karena kunjungan Pak Jokowi dia membentangkan protes, yang kemudian dia dipanggil ke istana. Saya tidak yakin kalau tidak ada aspirasi dari Pak Suroto ini terus dilanjutin begitu Pak. Nah karena kalau kita lihat faktanya, sebenarnya harga jagung ini sudah meningkat bahkan jauh sebelum bulan Juni 2021 begitu. Nah sudah mulai merangkak naik, kemudian pada bulan Juni sudah melampaui harga yang ditetapkan oleh Permendak nomor 7 tahun 2020, yaitu 4.500, yang kemudian hari ini Bapak cek di lapangan harganya 7.500, dan di beberapa daerah sudah Rp8.000 atau hampir 100% dari Permendak nomor 7 tahun 2020. Nah artinya apa Pak? Artinya ya memang di lapangan harga ini tidak terkontrol dengan baik. Kami melihat bahwa Kemendak belum optimal dalam mengelola soal perdagangan jagung ini Pak. Nah solusinya apa? Apakah solusinya kita harus impor begitu? Tidak, harapan kami tidak, karena jangan setiap persoalan yang ada di lapangan selalu solusinya impor dan impor. Kalau kita lihat data dari Kementerian Pertanian Pak, Bapak lihat sebentar, mohon izin teman-teman, kalau kita lihat di data Kementerian Pertanian itu hari ini kita ini sebenarnya sedang surplus jagung lokal. Bahkan kalau kita lihat kemarin pernyataan Pak Menteri Pertanian itu, kita hari ini punya stok 2,3 juta ton per pekan kedua September 2021. Nah kami berharap Kementerian Perdagangan bisa mengatur soal ini Pak. Ini kan sebenarnya bisa diantisipasi ketika sebelum bulan Juni dulu kan sudah ada kenaikan. Harapan kami sudah ada mitigasi untuk bagaimana menjemput bola kepada pelaku-pelaku penjual jagung ini untuk mereka segera mengeluarkan stoknya, untuk mereka menjual dengan harga yang sesuai dengan Permendak nomor 7 tahun 2020. Itu yang pertama. Saya ingin menjawab pertanyaan agak kencang. Agak singkat ya Pak Menteri ya.
Saya minta maaf ini Pak Ketua karena pertanyaannya kenceng, jadi saya jawabnya juga mesti jelas dan terarah. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan daripada Bu Mufti, Pak Mufti tentang masalah harga pakan jagung. Kalau kita punya sekarang 2,3 juta jagung, mungkin nggak harganya naik meroket seperti itu? Tidak mungkin. Jadi Kementan bohong ini Pak? Ya gini, kalau ada barangnya, sekarang kita jangan ngomong berjutaan, ngomong 7.000 aja nggak ada, buat kebutuhan 1 bulan di Blitar, nggak ada barangnya. Bohong Kementan Pak? Ya saya gini, saya nggak mau tunjuk. Enggak, katanya barangnya ada di tangan Tengkulak Besar, betul nggak? Gini, sekarang kita udah cek orangnya, 7.000 aja nggak ada, untuk keperluan Blitar 1 bulan tidak ada barangnya. Jadi, tapi gini Pak, saya ini sudah tulis surat. Bulan Maret itu tulis surat resmi. Hati-hati. Kalau kedelai, kita tidak ada tata niaganya. Saya tahu harganya akan tinggi, tetapi tidak akan kurang barangnya. Jagung pada saat yang bersamaan, tata niaganya diatur. Tidak bisa sembarangan orang impor, karena mesti minta persetujuan daripada Kementerian Pertanian. Saya sudah tulis surat bahwa itu mesti dipikirkan. Kenapa? Karena harga komoditas dasar ini naik. Sekarang Pak Mufti, kalau kita impor, Pak sebentar, suratnya ditulis kemana Pak? Dikirim ke Kementan? Kamu enggak dong, Kementerian Perekonomian sebagai bas standar ini. Saya bilang ada barang-barang yang sangat sensitif. Saya minta off the record ya, karena sih kan nggak bisa diceritain ke semuanya. Daging sapi persoalan, dan ini sekarang Brazil kedapatan dengan mad cow disease-nya. Ini menyebabkan cadangan kacau. Tapi saya sudah perintahkan saya sudah tulis surat dari awal tahun. Saya sudah prediksi bahwa harga jagung ini akan tinggi. Kenapa? Karena harga kedelai dan harga yang lainnya juga tinggi. Nah sekarang saya tidak mau menunjuk-nunjuk, tapi sekarang kalau kita punya 2 juta, apa mungkin harga jagung yang sekarang itu batasannya 4.000 bisa menjadi 6.100? Tidak benar 7.500, 6.100 hari ini. Tapi mohon izin, Menteri Perdagangan masa tugasnya hanya nulis surat, nggak ada kebijakan yang bisa jenengan ambil soal ini? Bukan, begitu Pak, ketika Pak, ini undang-undangnya masih mesti ada rekomendasi adanya di Kementerian Pertanian. Nggak bisa saya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab ininya. Nah, Pak Menteri, bisa dipastikan nggak bahwa Tengkulak Besar nggak menguasai stok? Hari ini Pak, kalau ada 7.000 aja sudah bagus. Ini kalau ada mesti dikumpulin dari seluruh Indonesia, ada 7.000. Pak, ini Pak datanya Pak ya. Sebentar Bos, ini data Kementan ini Pak, ini minggu ini Pak saya dapatkan dari Kementan langsung. Perinciannya 744.250 ton berada di pengepul, 95.000 ton berada di grosir, 423.000 berada di agen, 29 ton berada di distributor Pak. Jadi ini sebenarnya sudah ada barang yang beredar juga Pak. Jadi gini Pak, kalau itu benar ada barangnya, tidak mungkin hari ini loncat dari 1.500 ke 4.500 ke 6.100. Benar, supply and demand Pak. Ini supply dan demand, gitu loh. Jadi Pak, saya terus terang aja, ini off the record. Ini kalau kita bicara ini sekarang, ini akan jauh lebih serem lagi bulan depan. Karena ini masa tanam kan, paceklik nih. Bulan depan, gini Pak, saya dari pertama kali sudah prediksi bahwa harga kedelai itu akan tinggi, tetapi barang ada. Jadi adalah gonjak-gonjakan sedikit, tapi barang ada. Jadi saya kasih harga, tahu akan jadi 16.000 ya, akan jadi 15.000 ya. Saya kasih tahu, jadi kita bekerja bersamaan. Sekarang kalau barangnya tidak ada, ini harga naik, mau cari kemana barangnya? Jadi Pak Mufti, saya minta maaf, bukan saya mau tunjuk-tunjukkan. Kalau harganya ada sekarang, barangnya ada sebesar yang 2 juta itu, kita nggak bicara masalah itu di sini. Dan ini masalahnya itu meluluh lantahkan daripada layer kita. Bisa dibayangin, pada saat harga jagung 6.100, itu 70% dari ongkos itu dipakan, harga telurnya turun. Kenapa? Karena memang daya belinya turun. Ini yang menjadi masalah. Jadi saya ketika hari Rabu dipanggil,
Hari Kamis Kementerian Perdagangan sudah tulis surat, kita siap untuk bagaimana mensubsidikannya. Tunjukin di mana barangnya, kita kasih subsidinya, saya tanggung jawab pakai anggaran subsidinya. Dimanapun barangnya, mau lokal mau impor. Pak, itu pakai CSHP. CSHP. Sekarang berarti CSHP udah diandalkan nih dari Bapak nih. Sudah saya tulis. Untuk ke depan sudah. Kan hanya 30.000 ton. Bagaimana bisa menurunkan harga? Gini Pak, kebutuhannya itu buat bulan ini itu kan kita mesti realistik, 30.000. Saya siapin sekarang. Karena menunggu apa jangan-jangan ada layover data yang saya tidak tahu masalah jagung ini. Jadi kita butuhkan ini untuk 1 bulan ini. Di Blitar, di mana Tasik, ada Lampung, ada 4 tempat, 30.000. Enggak, berapa dana CSHP Bapak yang tersedia untuk bisa subsidi? Sekarang ini Pak, kalau kita perlunya kalau 1.500 kali 30.000 ton 45 miliar. Itu kan kita kecil, 45 M nggak ada artinya. Pak, kita kan sekarang bicara hari ini, depan presiden supaya harga turun. Oke, saya mau tahu CSHP berapa yang bisa digunakan. Kita ada duit kira-kira 1,5 T. 1,5 T, oke.